Dan ini adalah sejalan yang disabdakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum bisibahah warimahah. Ajarilah anak-anakmu dengan memanah dan berenang. Hadis ini punya arti secara implisit, kita disuruh mengajarkan anak-anak kita dengan olahraga. Kenapa? Karena di olahraga ini ada beberapa pelajaran atau manfaat yang kita peroleh. Yang pertama adalah anak-anak kita biar menjadi anak yang kuat, kader-kader yang kuat. Al-muslimu qawiyyu ahabbu indallah minal muslimin dhaif. Kader-kader Islam yang kuat fisiknya, kuat sembarangi, itu lebih disenangi oleh Allah daripada kader-kader yang ringkih, yang sakit-sakiten, yang melarat dan sebagainya. Pokoknya kuat nih, kuat sembarangi. Satu, itu. Yang kedua, di olahraga ini adalah akan terbangun solidaritas yang luar biasa. Persaudaraan melalui olahraga inilah persaudaraan yang sangat mengikat. Padahal 7 di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah besok di hari akhir adalah rajulani tahabba lillah. Ada 2 insan yang saling mencintai karena Allah. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah milenial kita ini sekarang harus dibangun, diarahkan. Jangan ada kompensasi yang negatif. Maka kita arahkan ke olahraga, kersane mangke niku mboten liar, mboten jagongan teng dalan-dalan ngoten niku, cangkruan teng dalan-dalan, melek bengi. Yang melek bengi biar urusannya Gus Miftah saja, yang lainnya enggak usah ikut. Apalagi kalau anak modelnya gini nih, kira-kira nih di awe ambek begenggek jirintilan kira-kira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Suriah PCNO Tuban, Kiai Haji Khalilur Rahman beserta jajaran yang saya takzimi, Bapak Bupati Fathul Huda beserta Ibu harus disebut. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bapak Wagub dan jajaran Forkompinda yang saya hormati beserta Ibu, kaum muslimin wal muslimat, nampak di sini muslimat, ada fatayat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Kalau fatayat itu baunya parfum, kalau muslimat baunya balsem. Teman-teman sahabat Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dinginnya Tuban hari ini menjadi tameng panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, negara Indonesia
adalah satu negara yang sangat terberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang Indonesia, kita harus memahami apa itu Indonesia dan apa itu Pancasila. Bapak Ibu, selama 8 bulan saya komunikasi dengan sahabat baru kita. Saya tidak pernah ngajak Mas Dedi untuk masuk Islam. Saya tidak pernah berbicara soal Islam dengan Mas Dedi. Tetapi yang kita bicarakan justru arti dan makna pluralisme di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Saat itu saya diundang di acara Hitam Putih. Saya sebagai bintang tamu. Kebetulan waktu itu saya ngajak salah satu lonte yang tadi dibilang Pak Bupati. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya begenggek, membacanya harus pakai ikhfa. Kalau di Jogja lonte lah. Lonte itu kepanjangannya berkelon tele-tele. Saat itu saya ditanya, kenapa ajaran Islam Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan? Dan menurut saudara Deddy Corbuzier, cara dakwah saya itu bisa diterima di Indonesia. Maka saat itu saya ditanya sama Mas Deddy, bagaimana cara Gus Miftah menyikapi pluralisme di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu majemuk? Maka saya jawab, biar pengajian kita sesuai dengan tema kita hari ini, ngaji kebangsaan. Bapak Ibu, sudah silakan Anda duduk sak penake. Kados ibu-ibu niki subhanallah, lungguh ngarep dhewe tungkake slonjorke, Masya Allah. Padahal kalau kita baca kitab taklim itu ada undang-undang ngaji dengan guru, hendaklah tidak menselonjorkan kaki di hadapan guru. Aku rapopo, mung batin, apa orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Saat itu saya jawab, Mas Dedi, Indonesia itu negara besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, dan ada kamar Konghucu. Sebagai orang Indonesia yang berideologi dengan Pancasila, yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika, saya sampaikan, kalau orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Selama orang Islam kembali kepada kamarnya orang Islam, orang Kristen kembali ke kamarnya orang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya, kalau Dharma Gandul itu apa, Gus? Saya nggak pernah tahu agama Dharma Gandul. Setahu saya itu aliran kepercayaan. Maka kalau saya ditanya Dharma Gandul, saya tidak tahu. Tapi kalau Gandule Mbah Dharma, saya tahu. Selama kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Dan ini saya buktikan. Saya tinggal di satu desa, kampung saya itu tetangga saya pesantren 60% Nasrani. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Tetangga saya pendeta. Karena apa? Kita memahami Allah itu maha demokratis. Bagaimana tidak? Soal keimanan, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Yang mau ikut aku, ikutlah. Enggak juga tidak apa-apa, kata Allah.
Artinya apa? Memang benar, la ikraha fiddin. Anda mau Kristen, Anda mau Katolik, Anda mau Hindu, up to you, masyitum kata Allah. Tidak ada paksaan. Maka kenapa kok hari ini masih banyak orang memaksa? Tetangga saya itu pendeta, Bu. Saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, mohon maaf, kalah dengan burung. Burung itu punya agama. Agamanya burung ada dua. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu manuk empret yang kepalanya putih. Mereka akur. Enggak ada larangan burung gereja dilarang masuk masjid, enggak ada. Tapi kalau ikan saya yakin agamanya cuma satu, Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya paus. Dan mereka normal-normal saja. Maka saya bilang, kalau kemudian orang berantem, orang Indonesia hari ini bertengkar gara-gara beda agama, mereka belum memahami kalimat famang sa'a fal yu'min famang sa'a fal yakfur. Maka saya dijemput sama pendeta. Gus, ayo kita piknik. Ketoke uripe Gus Miftah kurang piknik. Iya, karena waktu saya tiap hari habis, Bu. Maka walaupun istri saya cantik, saya jarang kelon, Bu. Makanya benar Pak Bupati, yang paling berat bagi saya itu adalah ketika ketemu mbak-mbak di tempat lokalisasi. Karena di sana mohon maaf, ya di Jogja itu saya punya binaan PSK itu 700 PSK. Dari harga 200 ke atas sampai 200 ke bawah semuanya ada. Sementara saya jarang ketemu istri. Kan ngenes banget urip, Bu. Makanya besok pagi saya ada kesempatan pulang ke Jogja sebentar, ada waktu 2-3 jam. Saya langsung bilang sama istri saya, Bunda jamak takhir. Tanpa kosor. Maka sekarang mau saya akali, saya mau buat menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Menteri dalam negeri ngurusi pondok, menteri luar negeri mendampingi saya ngaji. Setuju ibu-ibu? Yang bilang setuju pasti janda. Saya dijemput sama pendeta, Gus Miftah kurang refreshing, kurang piknik. Mau kemana pendeta? Yuk kita piknik. Saya diajak ke Pantai Parangtritis. Begitu saya naik bis, saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendetanya. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Begitu sampai jalan hujan lebat petir menyambar-nyambar. Saya pendetanya bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, mohon maaf itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu turun di Pantai Parangtritis, anginnya kenceng. Saya pakai sarung, nggak pakai sempak. Karena saya tak khawatir orang Indonesia ini kalau ada segitiga itu disebut Illuminati. Makanya saya nggak mau pakai sempak, khawatir dirazia sama FPI. Begitu saya turun dari bis, sarung saya buka kena angin, wut. Pendetanya bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Saya bilang begitu. Sing ora lulus turutan mesti ora paham. Dan guyonan seperti ini zaman Gus Dur itu biasa. Orang dulu itu mohon maaf, agama menjadi bahan tertawaan itu biasa. Seperti yang ditunjukkan sama Nuaiman. Yang tadi Pak Bupati bilang, Nuaiman itu dilogoke kebangetan. Ada penjual makanan dibawa ke rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan banyak karena merasa ditraktir sama Nuaiman. Begitu Kanjeng Nabi makan banyak, Nuaiman pergi. Kanjeng Nabi bilang sama Nuaiman, Nuaiman, kenapa kamu membawa penjual makanan kamu tinggal pergi? Apa jawaban Nuaiman? Kanjeng Nabi, nopo pantes kelasé kawula kok nraktir Kanjeng Nabi. Yang paling bosok lagi itu ketika Nuaiman di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada orang buta, tolong saya diantar ke toilet. Yang nganter Nuaiman. Tapi orang buta nggak tahu bahwa ini adalah Nuaiman. Dibawa ke imaman masjid.
Akhirnya apa? Si buta ini kencing di imaman masjid. Umat waktu itu teriak, "Oi, kenapa kamu kencing di situ?" Katanya hamam, katanya toilet. Bukan, itu imaman masjid. Akhirnya dia bertanya, "Siapa tadi yang menuntun saya ke sini?" Namanya Nuaiman. Akhirnya dia marah, diancok Nuaiman. Dicari sama dia. Mana yang namanya Nuaiman? Begitu ketemu orang, dia Nuaiman, tapi si buta tidak tahu bahwa di hadapan dia ini adalah Nuaiman. "Mas, jenengan goleki sapa?" "Nuaiman." "Ayo melu aku." "Arep mau apake?" "Kula idak-idak, kula antemi. Gara-gara Nuaiman kula nguyuh ning imaman." Akhirnya sama Nuaiman dibawa, dituntun. Dibawa kemana? Saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang sholat, sedang sujud. Nuaiman mengatakan apa? "Kalau kamu pengen tahu Nuaiman, ini loh orangnya." Diinjak-injak kepalanya sama Nuaiman. Jadi orang dulu itu biasa guyon, Pak. Islamnya bukan Islam sepaneng. Kenapa kemudian hari ini kita begitu gampangnya terprovokasi? Gampang sekali kita sepaneng. Contoh, saya membela seorang namanya Coki Muslim. Gara-gara masak daging babi dengan kurma. Dibully habis-habisan, bahkan diancam bunuh. Mas Dedi telepon saya waktu itu. "Bro, yuk kita YouTubean." Materinya apa? Ini ada orang masak daging babi dengan kurma. Apa pandangan Gus Miftah? Begitu saya ditanya, "Apakah ini termasuk penistaan agama?" Saya bilang, "Tidak." "Lah kenapa Gus?" Saya jawab, "Sejak kapan benda mati itu punya agama?" Jadi seolah-olah orang pengen mengatakan kalau daging babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Sing kondo sapa? Wong Israel kae cangkeme yo mangan kurma. Orang Islam ada nggak yang mangan babi? Ono. Wonge ndelik-ndelik, contone iki ya ra ketok rupamu. Mesti tahu gue. Maka saya bilang ini bukan penistaan agama, bro. Enggak. Memang salah kamu satu, saya bilang. Karena di stand up itu disebutkan, karena kalau daging kurma, mohon maaf, daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah saya jawab, kuwi cangkem bosok. Karena bagi kami umat Islam, daging babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Ibu-ibu muslimat tahu daging babi itu mengandung apa? Babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah, Bu. Babi itu mengandung anaknya. Dalam konteks iman, Allah mengatakan, "Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur." Kemudian undang-undang toleransinya apa? Allah mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Maka kalau kemudian kita berbicara kebinekaan, nggak ada satu celah pun yang membolehkan kita saling mencaci, kita saling menghina, kita saling menghujat sesama anak bangsa. Nggak ada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemarin saya pengajian di saya mangan babi munggah panggung. Anak Paganusa jangan di atas, nutupi para janda kan kasihan. Kamu di bawah saja. Lah, kamu jangan nutupi karena mereka terpesona dengan ketampananku. Dia raine rondo iki ketok iki. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Banter banget angin. Begitu saya pulang dari Korea Selatan, saya jadi ingat satu ayat di dalam surat Yasin yang Allah mengatakan apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu mikir, Pak Bupati, kenapa mulut dikunci yang berbicara tangan?
Ternyata jawabannya sekarang, Pak. Banyak orang menghujat, menghina, mencaci, mencela dengan menggunakan jarinya, dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan jempolnya. Wasilahnya apa? Facebook, Instagram, media sosial, dan lain sebagainya. Dan ungkapan-ungkapan kebencian seperti ini hari ini banyak yang bernada agama. Iki rondone kok kemayu banget iki ngopo to? Rondoni. Kamu jangan naksir aku. Kan kamu udah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Tangan penyebabnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat masing-masing kamar ini punya ranjang. Ada ranjang masing-masing. Kamar Islam ada ranjangnya Nahdlatul Ulama. Kamar Islam ada ranjangnya Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, barangkali ada LDII dan lain sebagainya. Demikian juga di kamarnya orang lain. Di Kristen itu juga banyak aliran, ada aliran ortodok, ada Kristen Jawa, dan seterusnya. Maka saya sampaikan, selama kita kembali ke ranjangnya masing-masing, pasti tidak akan terjadi masalah. Terjadi masalah itu adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantalnya orang lain. Maka masalah. Saya kasih contoh. Awal munculnya MTA, menghina amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti selamatan dan tahlilan. Ini bagi saya mohon maaf, masuk ke ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantalnya orang lain. Akhirnya satu saat saya ketemu sama orang MTA. Kenapa Anda mengatakan tahlilan itu haram, bid'ah, sesat, neraka? Yang dijadikan dasar apa, Pak? Salah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini saya heran. Apa mereka tidak belajar asbabun nuzul? Turunnya ayat ini adalah ketika Allah menegur Nabi Muhammad SAW ketika akan mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Tokoh paling besar di kota Madinah. Padahal namanya Abdullah, dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Maka kemarin ketika Dedi ditanya sama wartawan, Mas Dedi mau ganti nama apa enggak? Dedi tanya sama saya, Gus, apakah ada kewajiban orang masuk Islam ganti nama? Saya jawab tidak. Saya boleh pakai nama asli saya? Boleh. Enggak harus ganti nama? Enggak. Atau kalau kamu mau ganti nama saya ganti. Namanya siapa Gus? Habib Rizik. Malah mudar kok ya aku. Jadi kadang-kadang Pak Kiai, Pak Bupati, orang masuk Islam itu ditakut-takuti. Kemarin saya Jumat, saya datur di Jawa Timur. Saya sempatkan ke Jakarta, saya Jumatan sama Mas Dedi. Karena itu Jumatan perdana. Begitu kita masuk masjid, pertanyaan wartawan apa? Kok Mas Dedi nggak pakai kopiah? Kok Mas Dedi nggak pakai sarung? Dan lain sebagainya. Ada lucu lagi, wartawan cowok datang. Mas Dedi mau tanya, sudah sunat apa belum? Ya Allah. Lah sing takon wedok, pantes. Lah sing takon lanang. Makanya begitu YouTubean saya tanya, sekarang kamu jujur sama saya. Kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang, kalau saya ngomong nanti kamu nggak percaya Gus. Ya sudah, deloken dhewe, modar aku. Wong dhuwure 2 meter, badannya keker, saya suruh melihat sendiri. Kan nanti kalau saya buka celananya tahu-tahu tungul ngono lah ya. Abdullah
Abdullah bin Ubay itu tokoh kafir. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, ketokohan Abdullah bin Ubay ini luntur. Kenapa? Karena semua mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa, Bu? Abdullah marah. Dia keliling kota Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi itu pernah dibilang asu sama Abdullah bin Ubay. Dan Kanjeng Nabi nggak marah. Itulah alasan kenapa Gus Miftah tidak marah ketika dibilang Gus Telek oleh Dus Nur. Saya nggak marah. Miftah itu Gus Telek. Saya dipancing. Apakah saya marah? Enggak. Kenapa Gus Miftah nggak marah dibilang Gus Telek? Saya gampang menjawabnya. Sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Artinya apa? Orang yang ngomong saya Gus Telek ya lumrah wong uteke kebak telek. Maka saya nggak marah. Untuk apa saya ngelayani seperti itu? Wong dia membaca ayat saja salah kok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Lah goblok banget toh kuwi. Al-Isra itu ayatnya hanya 111. Kok yang dibaca 176? Masa kayak ngono kok tak layani? Aku NU asli, sana bukan orang NU. Maka kalau dia mengatakan saya hari ini menyatakan keluar dari NU, aku yang guyu meneh. Lah wong mlebu rong tahu kok metu. Kudune mlebu dhisik nembe metu. Urung mlebu kok wis metu, jenenge ejakulasi dini. Kan goblok. Untuk apa saya layani? Kalau saya asli NU Pak Surya, saya dapat jabatan di PBNU apa? Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Saya asli NU, saya punya kartanu. Ngapain saya ngurusi orang yang sok-sok NU? Begitu pemilu selesai, guayane. Mubahalah. Sumpah mubahalah. Quran 15 ditaruh di atas kepalanya. Dia mengatakan apa? Saya bersumpah kalau KPU curang, pemerintah curang, londe curang. Saya bilang mubahalah itu ada syarat dan rukunnya. Kalau bengok-bengok sendiri di bawah Al-Quran itu namanya bukan mubahalah, tapi sumpah debus. Orang cari-cari masalah. Maka ketika saya dibilang Gus Telek, saya tidak marah, Bu. Untuk apa? Enggak saya layani. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah dibilang anjing dan Kanjeng Nabi tidak marah. Didoakan sama Rasulullah, ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Apakah berhasil? Enggak. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ini saya contoh. Dakwah itu mengajari, bukan menghakimi. Kalau dakwah itu menghakimi, kiai itu partnernya bukan Jibril tapi Israel. Kalau saya hanya menghakimi, saya nggak akan datang ke tempat prostitusi. Karena menakutkan, Bu. Saya masuk lokalisasi sejak umur 19 tahun. Saya bilang sama Pak Said Agil ketika di PBNU, kalau Gus Helmi sekjen PBNU saya ajak gimana Pak Said? Apa beliau bilang? Pak Kiai, aja Gus, nanti lah sekjennya melu ora bakal balik meneh. Karena berat, Bu. Saya pulang dari tempat prostitusi, mbak-mbaknya habis selesai mandi cuman pakai anduk tok. Saya diampir ke monggo Gus pinara. Ya Allah. Kan saya andilau antara dilema dan galau. Gue mampir diperkosa. Orang diperkosa wae mapan. Ibu tahu, pegenggek PSK Lonte itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Jadi saya dulu Pak Bupati, umur 19 tahun punya tetangga mahasiswa cantik. Modelnya pokoknya subhanallah, celana. Wow. Centil, langsing, mempesona. Oh, SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibu-ibu ini STNK lah, setengah tua yang kewer-kewer. Badannya bagus, bajunya bagus, HP-nya baru. Saya tanya, kamu anaknya orang kaya? Enggak. Bapakmu pejabat? Enggak.
Bapakmu pengusaha? Enggak. Kok tiap hari baju kamu ganti? Iya Gus, kan saya jualan. Saya tanya, kamu jualan apa Nduk? Saya jualan kroto. Saya mikir jualan kroto kok bisa kaya. Di Jogja itu kan ada pasar burung namanya Ngasem, pasar Ngasem, pasar manuk. Bakule manuk tak takoni, aku duwe tangga sugih jarene dodolan kroto. Kroto niku napa, Pak? Oh walah Gus, kroto niku pakan manuk. Dadi mbake iki iso sugih mergo dodol pakan manuk. Yo ngalah. Makanya nanti pulang ibu-ibu ini malam Jumat, suamimu di rumah kamu tawari. Papa, ngersake kroto. Nanti Pak Wabub pulang, mumpung pakai sarung, langsung istrinya dicari. Kroto, kroto. Rampung. Dakwah itu tidak menghakimi. Kalau dakwah menghakimi, partnernya kiai itu bukan Jibril tapi Israel. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Didoakan Abdullah bin Ubay masuk Islam. Abdullah bin Ubay tetap tidak mendapatkan hidayah, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Kan keren. Coba kalau orang itu yang dilihat cuma masa lalunya, apa mungkin anaknya Abu Jahal itu masuk Islam? Gak mungkin. Anaknya Abu Jahal masuk Islam namanya siapa? Iklimah. Anaknya Abu Lahab masuk Islam namanya siapa? Darroh. Coba sampai teman-temannya Darroh ini bilang, bapakmu itu kafir binasil Quran, kamu gak mungkin selamat. Akhirnya wadul dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya katanya dikatakan anaknya orang kafir binasil Quran, sampai nama bapak saya dari surat dalam Al-Quran. Katanya saya tidak bisa selamat. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti, membuat malu keponakanku di hadapanku? Maka orang-orang Madinah saat itu toleran. Bentuknya apa? Setiap sholat berjamaah, makmumnya ada darah, imamnya nggak berani membaca surat Tabat Yada. Ini kan toleran. Bahkan guru saya, guru kita semua di Pekalongan, Habib Lutfi, begitu ngimami sholat taraweh yang dibaca surat Tabat Yada Abil Habi Watab, beliau membacanya secara sir. Ketika saya tanya, Abah, kenapa dibaca secara sir? Apa jawaban Habib Lutfi? Karena bagaimanapun juga Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Ini kan ajaran toleran. Begitu Abdullah bin Ubay mati, anaknya sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati, mau nggak anda layat? Oke, saya datang. Kanjeng Nabi datang layat kepada musuhnya, orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Orang-orang Madinah saat itu tertegun. Wow, luar biasa sekali si Muhammad. Begitu sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya matur, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya? Tolong ludahi bapak saya. Diludahi sama Kanjeng Nabi. Cuh. Maka bapak ibu mohon maaf, kalau anda hari ini bawa air putih Pak Kiai tolong didoakan. Itu ada asbabul wurudnya. Maka saya pernah tersinggung dengan Khalid Basalamah ketika dia mengatakan air putih yang didoakan oleh Kiai itu tidak ada dalilnya. Rebutan minuman punya Kiai itu tidak ada dalilnya. Saat itu saya tersinggung. Kenapa? Karena yang jadi video klip itu adalah Mbah Maimun Zubair. Maka saya bilang, saudara Khalid Basalamah, silakan ketemu dengan saya. Kita diskusi, apakah air putih yang didoakan oleh Kiai, rebutan bekas minum Kiai, itu ada dasarnya. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Karena ada dasarnya, Bu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya Abdullah matur, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa, Nak? Untuk kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya digunakan kain kafan jubahnya Kanjeng Nabi, nggak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Begitu masuk liang kubur, wow, jubahnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau ibu-ibu muslimat besok pengen mati tidak ditanya sama munkar nakir, gampang. Kain kafannya warnanya hijau.
Pasti nggak ditanya, kenapa dikira lontong. Akhirnya apa? Selesai dikasih jubah, anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, mau nggak kau mensolati jenazah bapak saya? Hampir saja Rasulullah sholat. Sampai Umar mengatakan, Kanjeng Nabi ini orang kafir loh, kenapa anda sholat? Apa jawab Rasulullah? Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Sesaat sebelum Kanjeng Nabi sholat, turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kok iso-isone didadekke dasar karo wong MTA nolak tahlilan. Itu kan namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok, nggak nyambung. Bahkan saya pernah bilang, saya pernah dengar Pak Kiai di radio Solo itu, selamatan itu neraka. Penjual beras di pasar dibeli berasnya untuk selamatan, penjual berasnya neraka. Berasnya dimasak, tukang masaknya neraka. Berkatnya dimakan sama yang ikut selamatan, neraka. Nggak habis dibawa pulang dimakan anak istrinya neraka. Berkate isih pakake pitik-pitike neraka. Tambahi meneh, pitike dibelah dipakake ustate, cangkeme ustate neraka. Kok neraka diuntal dhewe iki kepiye? Soalnya napa, Bu? Maka kegaduhan seperti ini kemarin saya di Mabes Polri ditanya, sumbernya dari mana, Gus? Ternyata sumbernya dari guru yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Makanya kita diingatkan di dalam kitab taklim, al ilmu bila saikhin fasaikhuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Loh, kayak di Solo itu pengajian cuman dari radio. Padahal sifatnya radio kuwi apa? Ana swara tanpa wujud. Sing ana swara tanpa wujud kuwi jenenge entut. Mila kok gurune mung ngrungokke radio berarti gurune entut. Loh, kan ana lagune, Bu. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge kan entut. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Nggak mungkin di Oraji. Mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Makanya sifatnya entut itu fitnah. Sing entut sopo, sing mambu sopo. Makanya coba kita lihat perilaku yang aneh-aneh, Pak. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Ini sumber masalah di Indonesia. Begitu banyak orang terprovokasi oleh guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Saya ingatkan, ketika Nahdlatul Ulama mengeluarkan kebijakan dan maklumat bahasa kafir diganti non-muslim, banyak dari kalangan mereka yang protes. NU tidak paham Al-Quran, NU tidak paham sejarah, yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non-muslimun. Ya Allah, ono Ustadz Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, NU itu gagal paham. Bukankah orang NU tahu kafir itu dari bahasa kafaro yukafiru kufron? Aku mbatin meneh, iki tasrifan coro ngendi? Diguyu santri-santri NU. Ora ana kafaro yukafiru kufron ki ra ana. Kalau wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun, kudune kafaro yakfuru kufron fahuwa kafirun. Kalau wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, seharusnya kafaro yukafiru takfiron. Iki tasrifane bocah ibtidaiyah orang ngerti, wani ngritik NU.
Akhirnya apa? Karena yakunu konangan, gobloke konangan. Soalnya napa? Mada ya mudu otote modot pisan. Maka yang terjadi kafaro yakfuru kamfretan. Kenapa? Karena ngajinya tidak di pondok pesantren, tetapi di tabayatu buyutuban. Makanya ngawur. Maka ketika saya ditanya Pak Bupati, apa pendapat Gus Miftah terhadap hasil ijtima ulama? Saya bilang, ini ulama dari mana? Ini ijtima ulama apa ijtima tim sukses? Saya mau tanya, mohon maaf, Anda mau nge-live mau masuk YouTube aku ora urusan. Neno Warisman kok bisa masuk ijtima ulama? Dasar keulamaannya apa? Orang NU itu Bu, Anda muslimat, orang dipanggil Syekh saja itu ada klasifikasinya loh. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli ilmu alat. Kitab Jurumiyah yang membawa masuk ke pesantren pertama kali adalah Mbah Ahmad Khalil. Disebut Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Dipanggil Syekh, kenapa? Karena ahli Quran. Yang nulis pegon pertama kali itu Soleh Darat As-Samarongi. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf, dipanggil Syekh, ahli kitab kuning. Orang sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Lah ahli apa? Kok malah ahli kawin? Ini ijtima ulama. Apa keputusannya? Mendiskualifikasi Pak Jokowi. Saya bilang, Anda dapat ulama dari mana? Lo lucu. Doa perang Badar saja dipakai pilpres kok. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Aku saiki tak takon, no calonmu kalah. Pertanyaanku, kowe nyembah sapa no? Modar kowe no. Kowe nyembah sapa? Tapi gara-gara doanya Neno Warisman saya kemarin ke Korea Selatan, lihat pramugari cantik saya berdoa, ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Bojoku krungu jawab, cangkemmu bah. Ini ulama dari mana? Ini gak ada klasifikasi. Maka kewajiban kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ulama-ulama alladzina hum warasatul anbiya, karena Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Hari ini saya banyak mendapatkan DM di Instagram, Gus tolong Mas Deddy Corbuzier sekarang diajak ke Ustadz Sunnah. Lah Ustadz seperti apa? Ustadz yang semuanya mengembalikan kepada Quran, kepada hadis. Maka tadi saya janji sama Mas Deddy, Pak Bupati, Pak Kiai, saya mau bikin video 1 menit, akan diposting di Instagramnya Mas Deddy Corbuzier yang followernya hampir 5 juta. Sama saya posting di Instagram saya. Akan saya jawab, kenapa hari ini orang kok teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Aku minta HP-nya Rat. Malah telepon dewe siapa kok iki? HP-nya gorene malah telepon dewe. Kamu ambil 1 menit mau diposting sama Mas Deddy Corbuzier. 1 menit. Kayak rupanya rondo-rondo diketokke. Sapa ngerti ana jodone to? Jenengan rondo. Masyaallah. Ana tang urung nanti.
Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo ketok. Ayo, saya mau bikin 1 menit, mumpung saya kelingan tema ini. Hari ini orang yang teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Ini yang ditunjukkan kepada Mas Deddy Corbuzier. Tat, kamu ngambilnya dari sini, muter zamannya kelihatan, ya. Saya bilang begini, tak, niki nggih konten Instagram nggih. Saat niki wong NU niku kalah, dakwah bil medsosnya kalah. NU online itu merajai YouTube, tapi mohon maaf. Nomor 2 sampai nomor 10 isinya orang Wahabi semua. Makanya anak-anak NU, IPPNU, sahabat Ansor, dakwahlah bil medsos. Kalau kamu harus follow akun, ikutlah akun-akun kiai. Lah sing mau follow akun ini kita Mirzani, yo ngalah. Tinggo apa to dul. Jijiki. Duwe Facebook ramoto. Bulan poso tabung gas 3 kg di foto cekrek, posting di Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas, rasa lihat kelapa muda. Ya Allah, motone apa katarak. Makanya saya ajari bermedsos warganya Pak Fatul Huda ini. Karena ternyata apa? Orang Belanda itu ngundang saya ngaji hanya gara-gara lihat 1 menit video saya di tempat hiburan malam. Coba. Mereka mengatakan apa? Pandangan Islam, pandangan kami terhadap Islam berubah. Yang tadinya menurut kami Islam itu keras, ternyata Islam itu menyenangkan. Hanya gara-gara nonton video 1 menit. Anak yang ngono wis tuwek duwe Facebook mau nggih apa to, Bu? Mohon izin Pak Bupati ya. Nanti mau diposting di akun Instagramnya Mas Deddy sama saya posting sendiri. Ya. Ini Tat, gue dari sana aja Tat, penjamai ketok. Penjamai ketok. Oh, gue muter rene nganti mumet ndasku gitu. Rapo, pun gue muter gak apa-apa. Kamu muter aku ikut kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak yang DM saya. Gus, waktunya Mas Deddy Corbuzier diajak kepada ustadz-ustadz yang ahlu sunnah, kepada ustadz-ustadz yang nyunah, yang semuanya mengembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf, saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli hadis, tetapi selama ini Mas Deddy insya Allah belajar Al-Quran, belajar agama tetap berdasarkan Quran dan hadis. Kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah nggak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, saya bilang orang-orang yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kenapa? Wajar, karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Lah kenapa orang NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Shallu ala Nabi Muhammad. Mang delok, mengki lak geger Pak Bupati. Kula langsung dicerang kali tiang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Serapopo. Nggih napa mboten? Karena memang seperti inilah dakwah. Maka kalau sumbernya salah, ya salah. Seminggu sebelum Mas Deddy masuk Islam, dia telepon saya, Gus, tolong saya dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, untuk apa bro? Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kok nggak boleh Gus? Jangan. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Saya tolak loh Pak. Padahal mohon maaf, begitu banyak ustadz yang minta kepada dia supaya Islamnya dibimbing oleh orang-orang itu, tapi Mas Deddy menolak. Akhirnya begitu dia tanya sama saya, dengan siapa saya harus masuk Islam? Saya tidak menjawab dengan saya, enggak, tapi saya sampaikan kepada Mas Deddy, besok wajah Islammu itu seperti apa?
Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tetapi juga sebaliknya, kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan, bukan yang Islam dengan penuh kemarahan. Dan akhirnya dia bilang apa? Islam seperti itu saya lihat dari Gus Miftah. Tolong saya diajarkan masuk Islam, karena Islamnya jenengan itu menyenangkan. Apa enggak stres Pak saya ditanya? Gus, saya mau tanya, apa benar takbir itu fungsinya untuk nutup rumah makan? Karena kejadian di Tasikmalaya, orang teriak-teriak bulan Ramadan, tutup rumah makannya, Allahu Akbar. Dia ditanya sama saya jawab, enggak bro, itulah gara-gara sumbernya salah. Maka dia tanya akhirnya, sebelum klik dia dengan Islam, tolong jelaskan kepada saya, iman secara global itu apa? Cukup saya jawab Kiai dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ disebutkan, mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa? Huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatin nuksani. Apa kata saya sama Dedi? Iman itu meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Ini orang cerdas Pak. Dia tanya, kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan, kenapa hari ini ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau mereka membela Islam, berarti mereka lebih hebat daripada Islam. Makanya ngawur, apa-apa dibela. Wukuf di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, subuhan mubeng, lempar jumrohnya Bawaslu, potong rambut tahalulnya di Mabes Polri. Ini namanya bukan kaum muslimin, tetapi kaum monaslimin. Kan aneh Pak. Tetangga saya kemarin tanggal 27 penetapan MK berangkat ke Jakarta. Saya tanya, kenapa kamu berangkat? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Yo ngalah. Saya kasih fakta. Kalau Pak Jokowi sebagai capres, Pak Prabowo sebagai capres, nggak ada alasan kita membela Jokowi, membela Prabowo, karena capres. Tapi kalau yang dibela Pak Jokowi selaku presiden, itu jihad, karena lambang negara. Lah Pak Prabowo itu baru capres, kok datang ke Jakarta katanya membela capres, jihad membela capres. Maka saya bilang, kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Tapi kalau jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Kan lucu Bu. Tapi saya angkat topi dengan polisi Indonesia. Bu, polisi ini cik mangan. Wah. Polisi Indonesia itu luar biasa, Pak Desis. Malah kayak ulo toh, Desis. Polisi Indonesia itu luar biasa, bagaimana tidak? Dilempari batu sama pendemo. Yang masuk ambulan batunya. Subhanallah. Juas polisi ini Pak. Saya curiga jangan-jangan polisinya seperti Banser, nguntal gotri. Ya Allah. Maka kemudian apa? Sumber ilmunya ini kalau galak, ya Islamnya galak. Saya ditanya, Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Saya dengan gampang jawab, dari Kiai Hamim Jazuli, Gusmi. Gusmi dapat ilmu dari siapa? Gusmi punya guru namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru siapa? Nabi Khidir.
Nabi Khidir itu salah satu gurunya Mbah Dalhar. Ketika Gusmi tabarukan di Pondok Watu Congol, membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Satu malam sandalnya Mbah Dalhar double 2 pasang. Dibersihkan semua sama Gusmi. Begitu selesai ditunggu tamunya tidak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, dikejar. Cuman kelihatan punggungnya tok. Gusmi tanya sama Mbah Dalhar, Mbah Dalhar, wau dalu tamune jenengan sinten? Kok sandale podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamuku tadi malam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kalau mau diurut Pak Fathul Huda, arepe gaya-gayaan, oke. Nabi Khidir, Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya murid Gusmi. Gusmi punya murid Gus Miftah. Cicite Nabi Khidir, bro. Makanya kalau Abah Lutfi beliau mengatakan apa? Miftah kira sama gagas. Bocahku iki bengkel. Bengkel. Namanya bengkelnya kadang-kadang bajunya kotor. Itu kan pengajian paling menyenangkan sedunia. Kan ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu bedone kene tuwek-tuwek ya Allah. Ini sumbernya gitu loh. Maka coba kita lihat, karena sumbernya salah, Pak. Begitu gampang orang menghujat pemerintah. Saya ditanya, apakah ada ajaran dalam Al-Quran menghujat pemerintah? Enggak ada. Saya kasih contoh kasus. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan presiden yang sering salah, Pak. Didatangi sama ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan gagahnya dia mengatakan apa kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid? Wahai presiden, ini nasihun lak. Aku mau menasihati kamu. Famusaddidun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong kamu jangan marah. Ini kiai bengok-bengok. Pokoknya jenggote telu, katoknya al kacong. Aliran katok congklang. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa yang dimaksud? Musa dan Harun. Ilaman huwa sarrum minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa yang dimaksud? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Ini mohon maaf, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tidak hanya raja. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ki ampuh li, duwe terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah. Milo kok ana wong Tuban kok seneng terus ra tau duwe utang. Aku curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun niku nyuwun sewu Bu, kudanan sing pilek mboten irunge, udane. Mangan sambel sing mules mboten wetenge, sambele. Jajal podo kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Ndase mentol sing loro bakpone. Ini saja Musa dan Harun gak boleh berkata kasar. Maka ibu-ibu nyuwun sewu, kalau anda gak ngomong kasar sama suaminya, apa rumangsane bojomu ki luwih elek daripada Fir'aun? Ayo tak takon, ning omah jenengan basa mboten kali bojone? Ora mungkin kok jenengan basa. Apa rumangsane bojomu ki luwih kasar daripada Fir'aun? Awakmu ki lucu. Karo bojone ora basa, karo bakul bakso basa. Karo bojone Pak ayo mangan, karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaanku, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Ki awakmu diwenehi apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Saya mau bertanya, apakah Pak Jokowi itu lebih hina daripada Fir'aun? Sehingga orang hari ini begitu gampangnya menghujat Pak Jokowi.
Saya kemarin sawalan di kabinet Pak Fatul Huda, saya bilang Indonesia itu sekarang inflasinya ada dua, inflasi menghujat sama inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, Jokowi pateni, bunuh, begitu tangkap polisi, ini kan aneh, ora sumbut tak kandani, ora sumbut. Apakah Pak Jokowi itu lebih hina daripada Fir'aun? Orang bilang, ala Gus Miftah menyanjung-nyanjung pemerintah nggak pernah mengkritik. Saya sering mengkritik pemerintah. Ada kebijakan pemerintah salah, saya kritik. Tapi ingat, yang dikritik itu kinerjanya, kebijakannya, bukan personalitinya. Maka saya nggak sepakat dengan Gus Nur yang mengatakan apa? Kiai Ma'ruf Amin sudah tua bangka, nanti kalau mati diganti Ahok. Ini omongan nggak ada dasar. Saya kemarin sowan beliau sama Deddy Corbuzier. Saya tanya, Bah, apa Gus? Orang bilang, Abah kan sudah sepuh. Nanti kalau Abah mati, diganti sama Ahok. Apa tanggapan Abah? Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau saya yang mati. Kalau yang mati Pak Jokowi, kan saya presiden. Modar aku ya, ayo ngopo. Kiai NU dilawan, ora iso. Apa rumangsane wong tua ki mati dhisik? Urung mesti. Nggih napa mboten? Mati ki syaratnya ra kudu lara, mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Maka walaupun Pak Fatul Huda lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Fatul Huda dulu. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Gak ada dasar dalam Al-Quran yang boleh mencaci pemerintah dengan kasar. Maka Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kemudian harus nasihati, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Maka atas semua masalah ini yang terjadi sebagai penutup. Ya. Sampai jam berapa, Bu? Iki panitiane ya pekok. Aku poso kok disuguh. Kan ngenyek wong poso ta iki. Solusinya apa? As-saum. Bangsa Indonesia hari ini yang dibutuhkan adalah as-saum atau asyam. As-saum atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Ayo podo-podo ngempet. Bu, ngempet. Sing menang ra usah sombong, sing kalah ra usah susah, ngempet. Maka saya bilang seharusnya Pak Jokowi segera ketemu Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah ngajak, Pak Prabowo belum mau. Seharusnya kan ketemu enak, jok-jok, opo-wo. Ayo ketemu bareng, ayo. Pak Jokowi ketemu Prabowo, cipika-cipiki, muah. Duduk bareng, Pak Prabowo bilang, selamat Jok, kamu jadi presiden lagi. Pak Jokowi bilang sama Prabowo, nggih Mas Prabowo selamat Anda juara 2. Kan selesai. Pak Prabowo bilang sama Jokowi, Pak Jokowi Anda menang, tolong jangan sombong. Nggih Pak Prabowo, karena kalau menang sombong itu namanya jumowo. Ya betul? Pak Jokowi bilang sama Prabowo, Pak Prabowo juga harus bisa menerima, orang kalah itu harus bisa menerima, namanya legowo. Yang jadi masalah itu Pak Jokowi, kalau kalah ngaku menang, namanya Prabowo cangkemmu kuwi ngawur. Ngempet. As-saum atau asyam itu maknanya ngempet. Supaya apa? Bangsa ini dibaikkan oleh Allah. Kenapa mau jadi orang baik harus puasa? Pertanyaannya, manusia itu kan makhluk yang paling unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus gak pernah salah. Maka kalau ibu-ibu pengen suaminya bener terus gampang, nikahlah dengan malaikat. Apa meneh Israel? Ra tau salah.
Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus, gak pernah benar. Maka kalau bapak-bapak punya istri kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrimu. Setelah menciptakan malaikat dan setan, Allah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua, rumangkang dan satu galak. Rumangkang itu apa? Mamalia. Satu galak itu apa? Binatang buas. Rumangkang contohnya kambing dan babi. Satu galak contohnya anjing dan serigala. Mohon maaf, manusia itu empat-empatnya ada. Menungso ki ya ana malaikate, ana setane, ana wedhuse, ana asune. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya apa? Menggoda. Wedhus itu hiburannya apa? Makan. Asu itu hiburannya apa? Nakut-nakuti. Mila kok ana wong Tuban gaweane meden-medeni wong terus. Kuwi berarti kelase kaya kok ana wong Tuban sing dipikir mung panganan tok. Sorry Pak Polisi ya, sorry. Berarti kelase kaya wedhus. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo biasanya. Sing jilbabe putih insyaallah nggih. Luweh parah. Kalau ada orang sukanya menggoda orang lain, kita dengan gampang mengatakan setan. Tapi kalau ada orang baik, wah bupati ini apik banget, maka kita dengan gampang mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Lah empat makhluk ini mohon maaf, manusia paling sering melakukan yang mana? Sifatnya kambing. Sing dipikir mong panganan tok. Isu, soto, awan, rawon, pengajian, snack, ya Allah. Bengi pecel lele, arepe turu Indomie. Wedhus. Yang paling bagus siapa? Malaikat. Maka bulan Ramadan kita diprogram seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Tidak makan, tidak minum. Kenapa diprogram seperti bukan menjadi? Karena man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Lah menjadi malaikat gak enak, Bu. Banyak malaikat yang protes pengen jadi manusia. Kenapa? Malaikat itu monoton. Malaikat itu punya iman gak punya nafsu. Setan itu punya nafsu gak punya iman. Sementara manusia hidupnya asik, punya iman, punya nafsu. Ini yang ditanyakan Pak Bupati ketika saya di Belanda. Gus, jujur, kalau pengajian dilokalisasikan lihat cewek-cewek cantik. Sebenarnya pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen. Aku ki normal je. Terus pripun? Ya ngempet. Ya ngempet. Masa kiai ngacengan. Wah, radati. Ora oleh ngono. Ora mungkin. Bu Bupati, kalau saya itu ngaji, mbak-mbaknya begini sambil Gus Miftah, biasa. Dan saya nyantai-nyantai saja, karena saya tahu kapan pakai iman, kapan pakai nafsu. Iman itu rem, nafsu itu gas. Maka Anda kalau pengen selawat, pengen selamat, harus tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ketemu bojo ngegas, ketemu lonte ngerem. Aja mau wale, ketemu bojo ngerem, ketemu lonte ngegas. Ya dadi uripmu. Makanya yang dibutuhkan bangsa hari ini adalah ngempet supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Karena orang itu kalau mau puasa pasti dia sekti. Contohnya apa? Ular.
Ular itu mulutnya sakti, dikasih senjata oleh Allah namanya upas. Kenapa? Karena makan sehari puasa 1 bulan. Beda karo wedhus. Wedhus ke cangkeme ora mandi, soalnya sing dipikir mung panganan tok. Mila bapak ibu dicokot ula karo dicokot wedhus, kuwi luwih bahaya dicokot ula. Dicokot wedhus paling mung dekok tok. Bekas untu. Cokot ula, pitik sembur ula, pitike mati. Wedhus sembur ula, wedhuse mati. Ibu-ibu muslimat disembur ula. Kaget. Maka bangsa Indonesia hari ini kalau pengen mendapatkan kejayaannya, pengen mendapatkan kebangkitannya, jadilah orang yang ngempet. Kalau memang salah, minta maaf dan memberi maaf. Wal afina aninas. Terakhir saya bilang, Bu, Pak, manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Kita lihat sifatnya tanah. Tanah itu sifatnya mengalah, diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tetapi tanah itu didiamkan saja, harganya semakin mahal. Seharusnya manusia itu seperti tanah, belajar dari sifat tanah, banyak ngalahnya, banyak ridhonya. Maka orang yang ngalah akan tinggi derajatnya. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia itu terbuat dari tanah, kenapa masih ada orang yang suka marah-marah, suka bikin masalah? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah dan membuat masalah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Maka kalau ini semuanya kita pahami, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Kita tutup dengan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya berdiri, shollu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang dulu sebelum kita membaca sholawat ini. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Mas sini mas. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang lebih khusus untuk Tuban dan Indonesia, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu ha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
La ilaha illallah. Kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Subhanaka la uhsi sana. Amin. 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 Wal muslimin. Amin. من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة آمين يا ومن الله. الذنوب إلى المغفرة آمين. ومن الإساءة إلى الإحسان آمين. ومن الخوف إلى الأمان آمين. ومن الفقر إلى الغنى آمين. ومن الذل إلى العز آمين يا ومن الله. الإهانة إلى الكرامة آمين. ومن الضيق إلى السعة آمين يا ومن الشر الله. إلى الخير آمين. ومن العسر إلى اليسر آمين. ومن الإدبار إلى الإقبال آمين. ومن السقم إلى الصحة آمين. ومن السخط إلى الرضا آمين. ومن الغفلة إلى العبادة آمين يا ومن الله. الفترة إلى الاجتهاد آمين. ومن الخذلان إلى التوفيق آمين. ومن البدعة إلى السنة آمين. ومن الجور إلى العدل آمين. ومن الجور إلى العدل آمين يا الله. اللهم اجعل آمين. بلدنا إندونيسيا آمين يا الله. بلدة طيبة آمين. كما قلت في كتابك الكريم آمين يا الله. بلدة طيبة ورب آمين يا الله. آمين. سبحان ربك رب العزة عما آمين. يصفون وسلام على آمين. المرسلين والحمد لله. Fatihah sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.